Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita berada di kandangnya Mbah Lurah Kunjang atau yang sering kita kenal Mbah Lurah Farm. Di sini tim info kambing nanti ya arep ngangsu ilmu belajar ben iso duwe wedhus apik-apik ngene iki piye carane. Terus buat teman-teman yang ingin memulai berternak kambing peranakannya Tawara sekali gesing ini biar tahu nanti perbedaannya kambing PE ini dengan kambing-kambing lainnya. Kita nanti perbedaan juga ada kambing kontes dan kambing kelas breeding sebenarnya seperti apa sih. Nanti pengalamannya Mbah Lurah mudah-mudahan dapat menambah referensi ilmu atau perbendaraan ilmu kita tentang ternak kambing PE ras kali gesing ini. Kita langsung saja nemui beliaunya. Di mana Mas? Mas, Mbah Lurah nanti. Oke. Amit. Nah, nggih. Wis to, genah to. Iki kamerane kula ngampil larene jenengan lho, Mbah niki. Wah, siap Mas. Mbah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Rud. Minal aidin wal faidin nggih, Bang. Sama-sama Mas. Semanten ugi dari pihak kami sekeluarga kalau ada kesalahan, kekilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. 00 geng. 00. Mbah niki biasanya teman-teman kan minta perkenalan kali alamatnya niki pundi, Mbah? Oh nggih, Mas Rud. Nama saya Yudiono Mas Rud. Tapi kalau dipanggil di komunitas kambing itu Mbah Lurah Farm. Mbah Lurah Farm. Mbah Lurah Farm. Kalau di sini Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Nah, iki lho Kediri, geng. Mbah Lurah neng Google Map ada. Ada. Tadi saya kesini set neng Google Map Mbah Lurah Farm. Nah. Pas di depan rumahnya nek patung wedhuse. Gitu, Mbah. Patung kambing. Patung kambing, Mbah. Niki jenengan niki mulai beternak sejak tahun kapan, Dok? Nggih. Kalau saya Mas Rud beternak itu mulai 2014. 2014. Nggih. Ya belum cukup lama, baru ya. 9 tahun. Mbah, suka dukane sampean memelihara PE niki napa nggih? Kalau suka dukanya nggih kuatah Mas Rud banyak. Pertama, dukanya dulu. Dukanya dulu yuk. Kita milih spek kadang keliru nggih, mesti nggih. Keliru, tapi kita tetap optimis karena ini kambing punya nyawa. Kalau kecil kita beli, besar ya pasti ada untungnya. Ya. Kalau betina kita pelihara, kita kawinkan beranak ya pasti untung. Itu kadang ada kelirunya, kita milihnya di itu. Kalau lainnya ya termasuk mati Mas. Kalau mati kita ya nggak sakit lah, nggak ngerti. Kon ngurip peneh ndak iso ya, bisa Mas, nggak bisa. Jadi sekelasnya Mbah Lurah lho, tahu kroso kapusan nggih, Mbah. Nggih. Gitu, Mbah. Nggih. Ya lek dihapusin ndak, berarti karena ketidakjeliannya kita untuk urung ngerti wedhus itu. Belum ngerti. Jadi masih banyak perlu belajar lagi ngoten Mas. Oh nggih. Geng, poinnya sing Mbah Lurah. Kuwi mau. Mesti kita itu karena belum tahu, kita mesti merasa keliru. Dan akhirnya ya progres kita berternak agak sedikit terhambat nggih, Mbah. Terhambat dikit Mas Rud. Terus setelah ngoten niku terus sakit berkembang ngoten niki pripun, Mbah? Ya, kuncinya yaitu Mas Rud, kita sabar, telaten, apa yang kita sudah terlanjur kita beli, kita pelihara, kita rawat semaksimal mungkin, dan kita ya punya pikirannya harus terobsesi dengan optimis, yakin ini hasil. Oh, gitu nggih, Mbah. Nggih, walaupun kita keliru pilih speknya kurang bagus. Kalau barang bagus itu kalau dirawat maksimal, kita rawat bagus, insya Allah Pak tetap menghasilkan Mas Rud. Nggih. Barang bagus, kalau kita ngerawatnya nggak bagus, insya Allah nggak bagus. Tapi kalau dirawat bagus, insya Allah lebih maksimal lagi, insya Allah tambah bagus. Terus kata atau pertanyaan konco-konco ternak sing baru mulai itu, nak tuku wedhus sampai dikaini wedhus sampai iso metu iso ndang balik modal ngoten niku bener apa keliru to, Mbah? Nah, pengalamannya jenengan ki, Mbak. Semua itu kembali nyuwun sewu yang di atas sing ngecat Lombok Mas.
sifatnya manusia itu kan sifatnya cuma ikhtiar usaha. Nggih. Kalau pertanyaannya ngendikan jenengan itu sebetulnya terjawab sudah. Ini induk saya 60 juta Mas Rud. Ini Mas, cedak, Ini Mas, 60 juta ini. Nah, ini induk 60 juta ini 60 juta Mas Rud ini. Ini 60 juta ini. Boleh dicek di tempatnya Mas Yanto Lumajang. Saya kawinkan sama gelung. Sama gelung. Iya. Harapan saya Mas Rud, apik tempo apik, apik bagus dikawinkan dengan kambing bagus. Kambing Harapan juara. saya keluar bagus, tapi ternyata ya bleset juga Mas. Bleset ya Pak? Bleset. Cempenya warnanya petak-petak pada induk plus jantan plus keluarnya petak-petak. 3 ekor gitu. 3 ekor. Tapi tetap bersyukur dalam arti ya dikasih sehat. Tapi saya enggak putus asa. Insya Allah harapan saya induknya nanti dikawinkan lagi keluar bagus lagi dan cempe yang keluar nanti kita rawat bagus, seandainya itu sudah besar, insya Allah kan sudah mengurangi dari harga nilainya induk. Nilainya ini. Berarti itu belum rezeki saya. Gitu. Itu loh geng, ternyata bener toh dijawab langsung sama Mbah Lurah. Tapi sifatnya kita kan ya tetap ikhtiar usaha Mas. Nggih. Usaha. Jadi kan namanya breeding, maunya bagus, ketemu bagus, keluar bagus. Tapi ternyata belum tentu. Plus ketemu plus minus gitu. Nah, kalau kadang-kala yang kurang bagus kita kawinkan bagus malah keluar plus bagus. Saya pikir Mas, kadang saya juga berpikir apa ya ini ya namanya breeding, saling melengkapi dari kekurangannya induk dan jantan. Kadang induknya gini, jantannya bagus, keluar bagus. Kadang jantannya kurang bagus, induknya bagus, keluar bagus. Berarti dalam arti kita harus punya keyakinan, tekad. Seandainya kita melihara kambing, kita harus dalam arti ya sing optimis Mas. Dalam arti apa adanya, menurut kekuatannya kita, kita punya bahan gini ya kita rawat bagus, insya Allah itu tetap ngerejekeni. Tetap bateni. Bahasane bateni kuwi lho geng-geng. Sak kelasé Mbah Lurah lho yo. Babon 20 juta dikawinke sang juara sing gelung emas. Enggak sesuai harapan ya, Bang? Ya ternyata enggak sesuai. Bukannya anaknya itu jelek enggak. Cuma enggak sesuai ekspektasi kita. Iya. Enggak nengangen-angen kita enggak terbayarkan. Sekelasnya gelung, saya kawinkan induk semacam ini seharusnya kan iso ngluwi duwe karo bapak. Tapi saya tetap semangat dalam arti insya Allah ini nanti besar tetap dijual pangan tetap laku. Tetap payu dibeli. Tetap payu. Mbah teng mriku kok wonten wedhus apik niku wedhus napa niki? Niki nggih wedhus nganu Mas, induk breeding juga niki. Ngoten niki? Nggih. Ngoten niki breeding kelasé. Breeding Mas niki Mas. Abang apa njaluk kawin to, Mbah? Napa nggih? Kok abang iki njaluk kawin nggih tok geng? Nggih, niki doro. Niki doro nggih? Nggih. Ndase bluwer, telingane panjang, posture panjang. Niki masuknya mboten kontes niki, Mbah. Niki nganu Mas Rud, kalau menurut saya Mas. Tapi kan asumsinya orang, versinya orang kan macam-macam. Tapi yang jelas dari teman-teman jangan sampai salah berasumsi atau salah menilai gitu loh. Nanti asumsinya nanti wah ini kontes masuk, ternyata enggak dibawa kontes enggak masuk, nanti malah justru kecewa. Tapi kalau saya garis besarnya induk semacam ini, dorong semacam ini masuk kriteria persentasenya di paling besar itu di breeding. Masuknya ke breeding atau breeding ya Mas Rud. Karena kepalanya bagus, dagunya kandel, posturnya juga panjang, bagus, tapi ininya rewasnya kurang. Telinganya jatuhnya bagus, nggih Mas Rud. Tapi daunnya panjang tapi nggak rapi. Kurang rapi, kurang nemplek ngoten kurang nemplek Mas Rud. Walah, ngoten iki ndak masuk kelas kontes toh, Mbah? Kalau menurut saya ndak masuk kelas kontes, tapi ini saya berasumsi untuk ke induk breeding. Harapannya anaknya bisa memperbaiki kekurangannya itu Mas Rud. Kalau ngene lho, geng, wedhus kontes lho. Ora wedhus kontes di sini kelasnya untuk breeding. Jadi di sini kita untuk mengedukasi nggih, Bang. Ben ndak salah persepsi. Ndak salah persepsi. Yang namanya kambing kontes beneran itu seperti apa? Ternyata ada kambing bagus di sini ya masuknya ke breeding. Saya takutnya ya itu loh Mas Rud, dari teman-teman yang istilahnya terjun ke kambing PE, beliaunya pengen kontes kumpul ke teman-temannya, terus dia bawa kambing tapi ternyata ndak juara, terus akhirnya punya asumsi lainnya, nanti malah justru ndak enak. Kecewa. Saya jujur aja, nanti
Saya memang enggak ngepik-ngepik barang saya enggak, tapi dengan pertanyaan Mas Rudi ini saya jujur jawab apa adanya. Ini Kepala bagus, dagunya dagunya tebel, tebel, jatuhnya sudah telinganya bagus enak, juga, daunnya panjang tapi enggak kurang rapi, rapi. posturnya panjang, Posturnya nggih kandel, panjang, tapi belakangnya agak kurang. kurang ya. Ini kan kalau yang mau pelihara, khususnya yang belajar di online kayak gini, udah rewasnya bagus sebenarnya. Nggih. Tapi kan ini buat edukasi lagi teman-teman. Ini belum termasuk kriteria yang kita cari untuk kontes ya, Mbak. Kalau menurut saya dari 12 parameter itu memang sudah ada yang masuk, Mas Rud. Yeah. Tapi untuk mendekati kontes kok saya kira belum. Masih jauh. Tapi parameternya itu sudah ada yang masuk, termasuk kepala bagian postur, depan, postur, warna. Nah, itu kan masuk. Bagian dari 12 parameter. Puting tapi bagus. Puting bagus. Ini ya dapat ilmu. Iki sudah 9 tahun. Ya ndak gemen-gemen pialane mau dihitung. Onel itu 53 piala kalau nggak salah. Nggih Mas Rud. Gitu, Mbak. Itu sebagian sudah dibawa pas kambingnya juara, dibawa beserta pialanya ya. Mas Rud. Jadi ya pengalaman kontes beliau ini ya wis teruji sekali, geng. Ya kalau bagus kita terima, kalau yang nggak bagus ya wis sakarepe nggih, Mbah. Nggih, monggo. Tapi sing jelas untuk proses perjalanan saya untuk berternak niku memang dari awal saya start untuk breeding, Mas. Bukan ke kontes dulu gitu, breeding kontesnya enggak ke kontes. Kalau ke kontes sama breeding itu sudah nyuwun saya udah beda loh, Mas. Kalau kontes, Mas, secara otomatis kita harus menyiapkan budget cukup besar. Milih spek harus yang bagus. Perawatan bagus. Untuk biaya operasional akomodasinya berangkat kontes juga besar. Bener loh, Mas. Di saat nanti kita mengeluarkan sebesar itu, kalau enggak juara nanti jajus kita malah kecewa. Tapi kalau dari kita menuju pengen kontes tapi kita proses dulu dari anakan kita itu malah luwih istimewa, Mas. Marem dalam persentase rugi untungnya itu, kalau rugi saya kira kecil banget, Mas. Marem terbayar luar biasa. Marem ya hasil kebun sendiri biasanya ngaten. Mbah niki nggih mboten suwe-suwe mergo sore kan jenengan mengke nyombor barang niku. Siap, Mas Rud. Pesen-pesen untuk peternak yang ingin memulai beternak kambing PE ras kali gesing niki napa, Mbah? Ben nggih semakin semangat nggo untuk memelihara kambing PE ras kali gesing niki. Lek pesen kula, Mas, buat teman-teman pemula sing pengen melihara kambing PE, Mas Rud. Ya tetap semangat, dalam arti mentalnya harus disiapkan dulu. Jadi kalau sudah punya mental, niat, duwe rasa, lah ini insya Allah ini bisa berhasil. Sekarang kalau enggak punya niat, kita terosepsi dengan ngetutne alur yang kita lihat dari teman-teman sing wis jalan. Nah, syukur beli aja, nanti kalau enggak hasil malah justru repot. Dalam arti untuk teman-teman niat dulu, kita punya rasa terus baru kita belajar spek dulu, terus kita baru ngerti spek, kita siapkan kandang, kita beli dan kita rawat dengan bagus, insya Allah itu nanti pasti menghasilkan. Jadi kuncinya ya niku duwe rasa, telaten, sabar, insya Allah itu hasil. Dalam arti kita ndak boleh mayang mentoleh, Mas. Sekali kita niat jalan terjun, ya kita niati, kita jalankan dengan baik, karena rezeki sudah ada yang ngatur. Sudah ada yang ngatur. Itu pesene Mbah Lurah. Seperti itu, kita juga sering-sering mengingatkan, jangan pernah mengikuti tren yang ada, ikuti kemampuan dan tahu spek dulu gitu. Betul, Mas, betul. Jadi nggak usah, ya lek namanya rezeki itu katanya orang Jawa gak kena dereke, tapi ada yang ngatur. Tapi rezeki orang lain itu bisa diikuti, Mas. Dalam arti, oh Mas Rudi melihara kambing, kok berhasil? Berarti kita belajar dulu. Insya Allah kita juga bisa nirukan jejaknya Mas Rudi. Tapi kalau rezeki itu memang sudah ada yang ngatur, tapi insya Allah bisa ditirukan, Mas. Bisa diikuti. Bisa diikuti, ya bisa dilampaui. Mas. Mbah Lurah matur nuwun pesen-pesennya bagi teman-teman peternak yang ingin memulai. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah gudang keilmuan kita tentang
kambing. peternakan kambing TE Ras Ras Kali Kali Gesing. Gesing ini. Nggih. Mbah matur nuwun. Nggih, saya Assalamualaikum juga terima kasih Mas warahmatullahi Lud. wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam Mudah-mudahan warahmatullahi bermanfaat. Amin, amin, amin. Selamat sore, monggo sila beraktivitas kembali. Siap Mas Lud. Pirang menit full?